teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Palita Risma dengan NIM 17170111036. Saya kelompok 3 akuntansi koperasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Dari 4 laporan keuangan yang ada, neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta menunjukkan dari mana sumber daya koperasi itu berasal. Dari fungsi itu, neraca merupakan satu-satunya laporan keuangan yang dapat dibuat pada saat pertama pendirian koperasi. Kita tahu bahwa neraca itu memiliki dua sisi. Sisi kiri disebut aktiva dan sisi kanan disebut pasiva. Aktiva merupakan kekayaan koperasi yang berupa uang, kendaraan, peralatan, gedung, atau tagihan kepada anggotanya. Sedangkan sisi pasiva terdiri dari utang dan ekuitas. Utang merupakan kewajiban koperasi yang harus dibayar, bisa berupa uang, barang, atau jasa, karena terjadi akibat timbulnya transaksi di masa lalu. Utang koperasi itu berupa utang bank, utang usaha, serta simpanan sukarela. Sedangkan ekuitas itu merupakan penyertaan dan kepemilikan dari anggota karena sudah menanamkan uangnya di dalam koperasi. Ekuitas dalam koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, atau SHU yang belum dibagi. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi dalam perusahaan itu banyak, dan transaksi yang berada dalam koperasi akan mempengaruhi transaksi yang lain. Misalkan transaksi aktiva akan mempengaruhi posisi pasiva. Apabila transaksi aktiva tidak mempengaruhi posisi pasiva, di sini yang berubah hanyalah komposisi dari aktiva itu. Oleh karena itu, total aktiva dan total pasiva akan selalu sama. Nah, total yang sama ini disebutlah persamaan akuntansi. Kita semua tahu bahwa rumusan dasar persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal atau ekuitas, atau aktiva dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Persamaan akuntansi ini digunakan untuk melihat pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Persamaan akuntansi tidak hanya mencatat tentang modal, kewajiban, atau aktiva, tapi persamaan akuntansi juga memperlihatkan mengenai pencatatan transaksi pengeluaran, pendapatan, atau pembayaran beban. Ada berbagai jenis transaksi yang ada di dalam koperasi. Nah, ada beberapa jenis koperasi yang dapat mempengaruhi ekuitas. Salah satunya adalah penyetoran modal dari anggota. Penyetoran modal dari anggota ini akan mempengaruhi ekuitas yang akan menambah jumlah modal. Yang kedua adalah pembagian SHU. Pembagian SHU ini akan mengurangi ekuitas karena terjadinya pembagian sisa hasil usaha kepada anggotanya. Yang ketiga adalah pendapatan. Pada saat koperasi memperoleh pendapatan dari produk yang dijual, maka koperasi akan menerima pembayaran. Itu akan menyebabkan bertambahnya ekuitas. Dan yang terakhir adalah pembayaran beban. Salah satu pembayaran beban di koperasi adalah pembayaran beban bunga, pembayaran beban gaji karyawan. Nah, hal ini akan mengurangi ekuitas di koperasi. Untuk diketahui bahwa SHU itu terjadi atau terbentuk dari adanya selisih positif antara pendapatan dengan beban. Jadi, pendapatan itu sangat penting bagi perusahaan, bagi koperasi untuk menciptakan SHU-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti serta bermanfaat untuk kita semua. Selamat Perkenalkan, siang. nama saya Kadek Widiantari dengan NIM 17170111006. Beberapa istilah dalam akuntansi koperasi. Pada dasarnya, menyusun persamaan akuntansi koperasi ini sama dengan menyusun persamaan akuntansi seperti beberapa istilah yang digunakan dalam akuntansi koperasi. Yang pertama yaitu ada kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki koperasi. Contohnya seperti uang tunai. Yang
kedua yaitu piutang anggota, adalah hak atau tagihan yang dimiliki koperasi kepada anggotanya. Tagihan ini muncul karena koperasi meminjamkan uangnya kepada anggotanya atau koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit. Ada perlengkapan kantor, yang keempat ada peralatan kantor, yang kelima ada utang usaha. Utang usaha ini adalah kewajiban yang dimiliki koperasi karena koperasi melakukan transaksi pembelian secara kredit kepada pihak lain. Yang keenam ada utang bank. Utang bank ini adalah kewajiban yang dimiliki koperasi karena koperasi telah meminjam uang kepada pihak bank. Yang ketujuh ada simpanan sukarela, yaitu adalah kewajiban yang dimiliki koperasi karena anggotanya telah menyimpan atau menabung uangnya di koperasi. Yang kedelapan yaitu ada simpanan pokok, adalah jumlah nilai uang yang disetorkan sama banyaknya dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok ini merupakan modal dari koperasi. Simpanan pokok ini juga tidak boleh diambil selama anggota itu menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan yang disetorkan pada waktu tertentu. Simpanan wajib ini juga merupakan modal dari koperasi. Ini adalah contoh persamaan akuntansi pada Koperasi Sejahtera Mandiri. Terlihat pada sisi aktiva akan terlihat kas, yaitu sebesar 100.000. Ini muncul karena ada penyetoran dari simpanan pokok, yaitu sebesar 100.000 oleh anggotanya. Yang kedua yaitu transaksi pembelian peralatan kantor sebesar 22.000. Pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan kantor pada sisi aktiva sebesar 22.000. Dari 22.000 ini dibayar secara tunai yaitu sebesar 7.000. Ini akan mengurangi kas yaitu sebesar 7.000. Nah, sisa dari yang belum dibayar ini akan menimbulkan utang usaha pada Kasipa yaitu sebesar 15.000. Dari contoh ini muncul karena ada penyetoran dari simpanan pokok yaitu sebesar 100.000 oleh anggotanya. Yang kedua yaitu transaksi pembelian peralatan kantor sebesar 22.000. Pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan kantor pada sisi aktiva sebesar 22.000. Dari 22.000 ini dibayar secara tunai yaitu sebesar 7.000. Ini akan mengurangi kas yaitu sebesar 7.000. Nah, sisa dari yang belum dibayar ini akan menimbulkan utang usaha pada Kasipa yaitu sebesar 15.000. Dari contoh transaksi yang sudah dijelaskan dan akan diringkas menjadi persamaan akuntansi seperti ini. Nah, dari persamaan akuntansi ini akan dibuatkan neraca. Dari neraca yang sudah dibuat seperti ini, kita bisa melihat berapa kekayaan yang dimiliki koperasi dan dari mana saja sumber kekayaan yang dimiliki koperasi itu berasal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.